Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Eka Fitria pada mata pelajaran Matematika. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha di jenjang kelas 5 SD IT Al-Izzah Sorong? Insya Allah selalu sehat walafiat ya bersama keluarga besarnya. Nah, kali ini kita sudah sampai pada proyek ke-6, yaitu membuat karya tempat pensil dalam botol bekas dan kain flanel bertema hewan, di mana submateri yang akan kita bahas kali ini adalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Ayo kita belajar bersama. Tapi sebelumnya kita buka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, kita berpatokan dengan standar kompetensi kurikulum Indonesia, sehingga teman-teman dapat memiliki tingkat pemahaman sesuai standar atau bahkan di atas standar, yaitu pada bidang kognitif atau pengetahuan. Nah, 3.3 yaitu teman-teman mampu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Dan pada bidang keterampilan yaitu teman-teman dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda. Di sini adalah kecepatan dan debit. Nah, hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu teman-teman melalui model pembelajaran project based learning, teman-teman dapat memperkirakan jarak antara satuan pada tangga satuan. Lalu, teman-teman dapat mengonsepkan jarak antar satuan dengan cara dikali atau dibagi dengan 10. Serta teman-teman dapat menyimpulkan hasil dari penyelesaian perbandingan dua besaran yang berbeda melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, sehingga teman-teman memiliki sikap rasa ingin tahu, teliti, berpikir kritis, komunikatif, dan religius. Nah, teman-teman, kali ini teman-teman harus dapat mengamati gambar-gambar yang akan ditampilkan loh, dengan menyebutkan nama dari gambar-gambar tersebut. Gambar pertama. Nah, next picture. Oke, selanjutnya. Gambar keempat. Gambar kelima. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman, kira-kira sudah tahu ya? Ke-10 gambar ini adalah gambar dari? Ya, benar sekali. Tentang sebuah kendaraan. Kendaraan yang sering kita pakai. Terlebih lagi pada gambar nomor 7. Sering sekali kita memakainya ya. Dan nomor 9, yaitu motor dan sepeda. Nah, teman-teman, kira-kira untuk menjalankan gambar-gambar ini dibutuhkan tenaga apa ya? Benar sekali, dibutuhkan tenaga bensin atau solar dan lain-lain, sehingga dapat membuat kendaraan-kendaraan ini berjalan melalui jalurnya, sesuai dengan jalurnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kali ini apakah ada yang pernah lihat
alat kendaraan seperti ini. Nah, sudah ingat ya apakah ini namanya? Benar, ini namanya touchtometer. Gunanya adalah untuk mengetahui kecepatan dan juga waktu yang dibutuhkan. Contoh di sini ada satuannya kilometer per sekon. Nah, kalau bagian ini adalah bensinnya, terdapat pada kendaraan motor. Gambar ke-12 ini adalah motor, juga gambar ketiga ini mobil yang sering biasa kita lihat pada kendaraan mobil. Gambar apakah nomor 14 ini? Ya, benar sekali. Ini adalah sebuah jam untuk menunjukkan waktu. Jika gambar-gambar sebelumnya adalah alat kendaraan di mana memiliki stetometer sebagai pembaca kecepatan, maka kita akan membutuhkan alat untuk mengukur waktu, yaitu jam. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak ini apa? Ya, benar sekali. Ini alat timbangan yang berguna untuk mengukur berat badan. Nah, kalau di sini kita menghitung percepatan antara jarak suatu benda ke benda lain atau objek lain, maka ini mungkin lebih kepada percepatan kenaikan berat badan kali ya. Atau penurunan berat badan, tergantung dari jarak kapan kita terakhir menimbang. Oke, sudah ya? Kira-kira sudah mulai panas untuk mengingat apa itu percepatan yang dimaksud dalam materi hari ini. Mudah ya? Ingat, matematika tuh mudah dan menyenangkan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada pendalaman materi, Ustazah ingin tahu terlebih dahulu tentang pemahaman teman-teman mengenai macam-macam satuan. Hayo, masih ingatkah dengan gambar yang ini? Nah, lalu ini. Oke, satuan apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah satuan jarak. Gambar kedua adalah satuan waktu. Dan yang terakhir adalah rumus dari kecepatan atau percepatan. Nah, teman-teman, di sini ada yang masih ingat nggak satuan itu apa sih? Kenapa kita harus mengingat kembali macam-macam satuan? Ya, satuan itu sendiri adalah pembanding atau patokan yang melakukan pengukuran terhadap satu besaran dan merupakan nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Misalnya, panjang. Nah, teman-teman, kelihatan ya mouse-nya Ustazah? Misalnya, besaran panjang memiliki satuan meter yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun sentimeter, ataupun kilometer. Gitu. Ini adalah patokan jarak untuk mengukur suatu panjang besaran. Atau mungkin satuan waktu yang biasa kita gunakan adalah jam, menit, dan detik. Contohnya adalah misalkan 2 jam. Berapa menit? Berarti sama dengan 120. Seperti itu. Untuk kecepatan, di mana J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, W itu adalah waktu. Biasanya untuk mempermudah kita mengingat, kita sebut, ya benar sekali, Jokowi. J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Untuk mudah mengingat, kita biasanya memakai namanya
presiden kita, yaitu Jokowi ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mudah mengingat dengan JKW, itu tidak masalah. Next, satuan jarak di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, teman-teman masih ingat? Pastinya jika turun setiap satu tangga, maka akan dikalikan 10. Jika dia naik setiap tangga, maka akan dibagi dengan 10. Lalu besaran jarak ini menyatakan panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Contohnya, kilometer ke dekameter. Berapa jarak jauhnya? Yaitu sebanyak 2 turunan tangga. 1, 2. Jadi dikalikan dengan 100. Berarti 1 kilometer adalah 100 dekameter. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang akan teman-teman simak. Contoh pertama adalah 2 km sama dengan berapa meter ya? Oke, kita cakar ya teman-teman ya, memakai aplikasi Find sebelum kita mengetahui hasilnya. Nah, tadi adalah 2 km berapa meter? Dua kilometer sama dengan berapa meter? Oke, teman-teman, kita akan menghitung berapa banyak anak tangga yang dilewati dari kilometer ke meter. Apakah dia naik ataukah turun? Kita hitung sama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti cara mudahnya adalah kita mengalikan dengan 0. Kenapa dikali? Karena dia turun. 2-nya turun. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 tetap 2. 0-nya dipindahkan. Hasilnya adalah 2 meter. Gitu. Gampang ya, gampang banget. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Lalu di sini ada 4 dekameter berapa desimeter? Kita akan hitung kembali. 4 dekameter berapa desimeter? 4 dekameter berapa desimeter? Nah, oke, kita akan mengetahui berapa anak tangga yang dilewati dari dekameter menuju ke desimeter. Kita cari dekameter ke desimeter. 1, 2. Oh, ternyata dia turun sebanyak 2 langkah. Maka secara otomatis dia dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 400. Gampang ya teman-teman ya. Gampang banget. Ini hanya kita mengulang pembelajaran waktu di kelas 4. Next, soal berikutnya adalah ada 0,2 hektometer berapa sentimeter? 0,2 dekameter berapa sentimeter? Nah, kita tulis dulu ya soalnya. 0,2
dekameter. Oh, bukan dekameter, hektometer sama dengan berapa sentimeter. Oke, di sini kita harus mencari hektometer menuju ke sentimeter. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah, berarti dikalikan dengan 0,4, yaitu 10.000 dikalikan dengan 0,2. Nah, teman-teman, ada cara yang praktis untuk mengkalikan 0,2 ini dengan 1000 dengan cara kita menggunakan tanda komanya. Misalkan patokannya adalah koma ini ya, perhatikan mouse-nya Ustazah. Komanya ini mewakili banyak langkah dari 0. Ustazah Eka ulangi. Komanya ini merupakan banyaknya langkah 0. Ada berapakah nolnya? 1, 2, 3, 4. Maka dia otomatis melangkah mundur sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kosong-kosong ini kita tulis 0, 0, dan 0. Maka hasilnya adalah 200 cm. Inilah hasilnya 0,2 hektometer ke sentimeter. Hasilnya adalah 2000 cm. Nah, sampai sini paham ya? Oke, masih kurang contohnya nih Ustazah. Kita latihan lagi. Ayo, biar kita semakin lebih bisa, lebih mahir. Nah, mana lagi ya contohnya? Tadi kita sudah contoh pertama sudah, contoh kedua sudah, contoh ketiga di sini ada 1,51 cm ke milimeter. Kita langsung saja tulis di sini 1,51 cm ya tadi. Sentimeter ke milimeter. Sentimeter sama dengan berapa milimeter? Ingat ya konsepnya teman-teman. Turun dikali, naik dibagi. Itulah konsepnya. Oke, kita sama-sama mencari berapa banyak langkah sentimeter ke milimeter. Oh, ternyata hanya 1 langkah, berarti dikalikan 10. Nah, pakai cara yang gampang tadi ya. Dikalikan dengan 10. Ingat, banyak langkah koma itu adalah banyaknya 0. Di sini nolnya hanya 1, berarti komanya juga mundur 1 langkah. Nah, hasilnya adalah 15,1 milimeter. Inilah hasilnya. Ya. Koma mundur banyaknya 0. Banyaknya 0 merupakan langkah dari banyaknya langkah dari koma ke arah belakang atau mundur. Bisa ya teman-teman ya? Kita cari lagi contoh supaya lebih mahir. Contoh pertama, 2, 3 sudah, 4 sudah, 5. Ada di sini 0,5 mm ke sentimeter. Kita hapus lagi 0, mm ke sentimeter. Oke, 0,5 mm ke sentimeter. Nah, milimeter ke sentimeter, dia naik nih. Berarti kalau naik, kita
Benar sekali. Kita bagi dengan berapa? Dengan 10. Nah, kita bagi dengan 10. Jadi, masih dengan konsep yang sama, yaitu banyak langkah koma adalah dari banyaknya 0. Karena dia naik, maka dibagi 10. Berarti 0-nya kita kasih maju ke depan 1. Berarti komanya di sini dan kita harus menambahkan 0. Maka hasilnya adalah 0,05. Karena dia dibagi. Jadi semakin dibagi, maka komanya semakin ke depan. Begitu. Kalau dikali, maka komanya ke belakang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Satu, 2, 3, 4. Sudah. Sekarang kita menyelesaikan contoh soal yang kelima, yaitu 39,8 desimeter ke dam atau dekameter. Kita hapus dulu. Tadi soalnya adalah 39,8 desimeter berapa dekameter. Nah, desimeter ke dekameter, berapa sih banyak langkahnya? Desimeter ke dekameter, 1, 2. Oh, ternyata dia naik loh teman-teman. Jadi tandanya harus dibagi dengan berapa? 0, 1, 2. Dengan 2 langkah 0 ke atas. Dibagikan dengan 100. Nah, masih konsep yang sama jika dikalikan komanya ke belakang, tapi jika dibagikan komanya ke depan. Nah, berapa banyak langkah ke depan? 1, 2. Hasilnya adalah 1, 2. Berarti komanya berubah menjadi di depannya 3. Hasilnya adalah 0,398. 0,398. Hasil dari pembagian 39,8 dibagi dengan 100. Nah, teman-teman, sampai di sini kira-kira sudah paham ya mengenai satuan panjang yang kita kerjakan saat ini. Contoh soalnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah nih, sebagai tugas, teman-teman harus mencocokkan jawaban dan cara dari macam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari ke-6 contoh ini gitu. Jadi sambungkan hasil jawabannya ke contoh ini. Contohnya nih, Ustazah, jawaban nomor 1 atau jawaban yang pertama, 2 km sama dengan titik-titik M. Tadi kita sudah membahas dan caranya itu adalah yang E, Ustazah, yaitu 2 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 2000 meter. Berarti I cocok dengan jawaban E. Seperti itu. Jadi tugasnya kalian melengkapi 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah cocok dengan A, atau B, atau C, atau D, dan
F, karena yang E tadi adalah jawaban dari I. Ini adalah tugas pertama, sehingga luring teman-teman harus lebih disimak kembali. Kita lanjut kepada satuan waktu, di mana ada jam, menit, dan detik. 1 jam ke menit maka akan dikalikan 60, dan menit ke detik akan dikalikan juga dengan 60. Lalu nih, misalnya kalau menit ke jam, maka akan dibagi dengan 60. Sebaliknya, jika dari menit ke detik juga akan dibagi dengan 60. Kita contohkan 1 jam ini dikali dengan 60, maka hasilnya adalah 60. Kalau 1 menit dikalikan 60 detik, maka hasilnya tetap 60 detik. Nah, kira-kira 1 jam ada berapa detik ya? Benar sekali. Jam dikalikan 60 kali 60, maka hasilnya adalah 3.600 detik. Nah, di sini ada contoh di mana contoh pertama yaitu 2 jam berapa menit. Yuk kita cakar lagi 2 jam berapa menit ya. Dua jam berapa menit? Nah, teman-teman, kita tahu bahwa 1 jam adalah 60 menit. Jadi 60-nya kita langsung kalikan dengan 2. 2 kali 6 adalah 120 menit. Inilah hasilnya. Nah, gampang kan? Gampang kan? Gampang banget ini matematikanya. Satuan waktu. Yang penting konsepnya adalah perubahan dari jam ke menit, menit ke detik dikali. Tetapi kalau detik ke menit, menit ke jam adalah dibagi. Ingat-ingatlah konsepnya. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu yang kedua adalah 120 menit berapa jam. Kita hitung ya sama teman-teman. 120 menit berapa jam. Kita hapus dulu. 120 menit berapa jam? Nah, teman-teman, ini menit ke detik, menit ke jam ya. Berarti kita harus bagi. Bagi dengan berapa? Dengan 60. 120 dibagi dengan 60. Apakah ada yang bisa dicoret-coret? Bisa ya, 0 dengan 0. Nampak menjadi 12 dibagi 6. Hasilnya ada berapa? Bener banget. Hasilnya adalah 2 jam. Ternyata 120 menit adalah 2 jam. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
contoh soal ketiga adalah 300 detik berapa menit? 300 detik berapa menit? 300 detik berapa menit? Sama dengan menit. Oke, jadi 300 detik ke menit nih, dia naik dari detik ke menit. Dari detik ke menit berarti dibagi dengan 60. 300, karena Ustazah Eka lebih senang bentuk pecahan, kita bagi dengan bentuk pecahan 60. Nah, kira-kira ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret? Ada dong, yaitu 0. Jika kita coret 0 di bawah, maka kita coret 01 juga di atas. Sama ya. Nampak berapa berarti sekarang? 30 bagi 6. Bener banget. 30 bagi 6 sama dengan 5. 5 menit. Ya, inilah jawabannya. Gampang banget. 300 detik sama dengan 5 menit. Next, contoh berikutnya. Oke, sudah mulai panas ya. Teman-teman, kita melanjutkan kepada satuan waktu, di mana ada jam, ada menit, ada detik. Nah, disinilah konsepnya teman-teman. Setiap jam, menit, dan detik ini memiliki proses pengerjaan yang sama, yaitu ketika jam ke menit dikalikan 60, begitupun menit ke detik. Setiap 1 menit dikalikan 60 detik jika ingin diubah ke detik. Sedangkan jika kita ingin mengubah menit ke jam, maka akan dibagi 60. Jika kita ingin mengubah detik ke menit, maka dibagi juga 60. Jika kita ingin mengubah detik ke jam, maka akan dibagi 3.600. Seperti itu. Sama halnya kalau jam ke detik dikalikan 3.600. Maka didapatlah 1 jam 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam ke detik, maka dikalikan 3.600. 3.600 dari mana? Dari perkalian 60 dikali 60. Gitu. Nah, ada contoh nih teman-teman nih. 2 jam diubah ke menit, berarti 2 dikali 60. Kita kalikan deh. Ada contoh kedua lagi nih. 120 menit berapa jam? Contoh ketiga, 300 detik berapa menit? Oh, ini diubah dari detik naik ke menit, berarti dibagi. Yang nomor 2 dari menit naik ke jam, berarti pun juga dibagi. Menit dibagi naik ke jam. Lanjut, contoh soal nomor 4. 4 jam berapa detik? Oh, berarti dari jam turun ke detik. Nah, kita akan bahas sama-sama ya, nomor 1 sampai nomor 4. 2 jam berapa menit? Kita buka dulu cakarannya. Jadi teman-teman harus teliti ya di sini, tidak boleh sampai salah konsep menghitungnya. Nah, nomor 1 tadi soalnya adalah 2 jam berapa menit? 2 jam sama dengan menit. Nah, di sini kita langsung kali nih, karena jam ke menit turun ya, berarti dikalikan dengan 60. 2 dikali 6 sama dengan 120 menit ya. Dari 2 kali 6 12,
tambah 0, 1, akhirnya dapatlah 120 menit. Nah, paham sampai sini? Gampang banget. Lanjut. Contoh nomor 2, 120 menit berapa jam? Kita lanjut lagi, 120 menit berapa jam? Oke, dari menit ke jam, berarti menit ke jam dia naik ya, berarti kita bagi 60. 120 dibagi dengan 60. Nah, Ustazah Eka lebih senang kalau bentuknya seperti ini nih. 120 dibagi 60. Jadi kita bisa melihat mana yang bisa kita sederhanakan duluan. Nah, di sini ada 01, sama-sama 0 kita coret sehingga dapat dilihat 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan, bener banget, sama dengan 2 jam. Berarti 120 menit itu sama saja dengan 2 jam. Next, soal nomor 3 adalah 300 detik berapa menit? 300 detik berapa menit? Nah, ini kita tulis M saja ya, singkatnya menit, masih di satuan waktu. Detik ke menit berarti dia naik. Nih. Detik ke menit berarti dia naik. Jadi dibagi dengan 60. Berarti 300 per 60. Nah, ada yang bisa disederhanakan? Bisa dong, kita coret 0 di bawah. Berarti 01 juga di atas. Nampaklah 30 dibagi 6. Ayo berapa? 6 kali berapa yang hasilnya 30? Bener banget, 5 dengan satuan menit. Jadi 300 detik itu sama halnya dengan 5 menit. Nah, sudah 1, 2, 3. Ayo, soal lagi. Soal yang keempat, 4 jam berapa detik? Gampang-gampang nih. 4 jam. Oke, kita pakai yang lebih gelap warnanya biar kelihatan. 4 jam berapa menit? Kita lihat lagi nih, jam ke menit. Oh, jam ke detik. Jam ke detik kita kalikan dengan 3600 karena turun 2 langkah. Satu langkahnya 60. Konsepnya sama seperti anak tangga sebelumnya ya, hanya saja bedanya ini per langkah kita pengalinya adalah 60. Jadi langsung saja kita kalikan dengan 3600. Jam ke detik. Oke, langsung dikalikan. 4 jam dikali 3600. Maka hasilnya adalah 14.400 detik. Benar. Beginilah cara yang sesimpel ini. Nah, Ustazah harapkan teman-teman mampu mengoperasikannya dengan benar, dengan cara teliti, ya. Kita lanjut. Ini adalah tugas kedua teman-teman. Yang menyimak pasti tahu jawabannya. Tugas kedua ini adalah teman-teman sama seperti tugas pertama, mencari jawaban yang tepat di antara pilihan A, B, C, D. Nah, nomor 1 kira-kira jawaban yang cocok ini A, B, atau C.
Nomor 2, yang cocok yang mana? Yang 3 dan 4. Pasangkan dengan jawaban A, B, C gitu. Jadi tinggal dipasang-pasangkan. Mana yang caranya benar dan jawabannya sesuai. Nah, silakan dikerjakan ya. Ini adalah tugas luring yang kedua. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Wah, di sini ada kecepatan nih, rumusnya jarak, kecepatan, dan waktu. Atau biasa kita mudah menghafal dengan sebutan Jokowi. Jarak, kecepatan, dan waktu. JKW. Itu hanya untuk mempermudah saja. Nah, kecepatan sendiri itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh. Contohnya adalah jika yang ditanya adalah kecepatan. Berarti kalau kecepatan yang ditanya, otomatis nih Ustazah kasih lihat perbesar nih. Kalau kecepatan tadi, kecepatan kan K. Berarti nampak rumus J per W. Jika jarak yang ditanya berarti K dikali W. Atau jika waktu yang ditanya berarti J per K. Nah, di sini contohnya adalah jika kita mencari kecepatan. Berarti rumusnya adalah jarak per waktu. Nah, di sini pertanyaannya adalah 72 km per jam berapa menit per detik? Oke, di sini langsung saja kita masukkan angkanya. Kecepatan sama dengan 72 per jam. Nah, jamnya di sini adalah 1 jam karena keterangannya adalah per jam. Per-nya adalah 1. Lalu kita ubah ke menit dan detik. Di mana kilometer ke meter harus dikalikan 1000 karena dia turun 3 langkah. Sedangkan jam ke detik adalah 3600. Nah, sehingga dikalikan dengan 3600. Dapatlah 72 dikali 1000 sama dengan 72.000. Sedangkan 1 kali 3600 detik sama dengan 3600 detik. Ini disederhanakan, coret 02 di bawah, otomatis di atas juga dicoret. Hasilnya adalah 720 dibagi 36 sama dengan 20 meter per detik. Gitu. Sama ya konsepnya, menyederhanakan atau mengubah kesatuan yang dituju. Kesatuan yang dituju. Contoh lagi nih, yang kedua ada 30 meter per menit. 30 meter per menit ini kita bawa ke sentimeter per detik. Jadi meter kita ubah ke sentimeter, sedangkan menit kita ubah ke detik. Meter ke sentimeter, kira-kira berapa ya jaraknya? Oke, di sini meter ke sentimeter turun 2 langkah sehingga dikalikan dengan 100 cm. Sehingga 30 dikalikan 100 hasilnya adalah 30 cm. Beralih ke bagian bawah ada 1 menit, kita ubah ke detik sehingga hasilnya adalah 60 detik. 3000 bagi 60. Sudah pasti kita bisa coret 0 di bawah dan 1 0 yang di atas. Maka nampak 300 dibagi 60 sama dengan 50 cm per detik. Sesimpel itu kita mengerjakannya. Yang penting kuncinya adalah perkaliannya tuntas. Perkaliannya tuntas. Nah, ternyata di sini masih ada lanjutan contoh rumus percepatan, di mana soal cerita. Soal ceritanya yaitu Ayub akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan bersepeda ke masjid dengan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak tempuh Ayub adalah berapa kilo? Nah, di sini yang diketahui adalah waktu tempuh 1,5 jam dan juga kecepatannya adalah 15 km per jam. Nah,
Teman-teman, untuk mempermudah, biasakanlah pecahan-pecahan campuran kita akan ubah ke pecahan biasa sehingga kita mudah untuk mengoperasikannya. Nah, masih ingatkah kalian tentang bentuk campuran ke biasa? Jadi, C kali A, A per B. Berarti B kali C ditambah A. 2 dikali 1 tambah 1. Hasilnya berapa? Benar sekali, 3 per 2. Inilah hasilnya dari kita mengubah pecahan campuran. 15 km per jam kita tidak ubah ya. Nah, tadi kita sudah pahami mengenai rumus segitiga. Jika J yang ditanya berarti K dikali W atau kecepatan dikali waktu. Kita kalikan saja. 3 per 2 dikalikan 15. Maka hasilnya adalah 45 per 2. Dapat dari mana 45 per 2? Dari 15 dikali 3. Nah, teman-teman, di sini ada jam. Kita coret ya jam-jamnya sehingga menghasilkan satuan kilometer. Ustazah masih bingung. Oke, kita coret-coret lagi biar lebih paham. Nah, ini. Tadi dapatnya 1 per 2. Kenapa bisa ya menjadi pecahan biasa? Kita kalikan lagi dari awal nih. 2 dikali 1, 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Penyebutnya sama. Inilah hasilnya dari waktu 1,5 jam. Kita ubah menjadi 3 per 2 dikalikan dengan 15. Nih. Oke, kalikan dengan 15. Ustazah Eka ulang, kasih masuk dengan satuannya. Di sini satuannya adalah jam. Nah, dikalikan dengan 15 kilometer per jam. Oke, di sini ada yang bisa dicoret ya, teman-teman. Kita coret jam dan jam karena sama-sama. Sehingga 3 dikali 5 hasilnya adalah 45 per 2. 45 bagi 2 berapa nih Ustazah? Kita pakai cara lama ya. 42 dibagi dengan 2. 45 dibagi dengan 2. Maka 42 dikali berapa yang hasilnya 45 atau yang mendekati 45? Oke, kita kalikan dengan 22 ya. 22 kali 2 hasilnya adalah 44. Kita kurangkan. Mendekati ya, 44 mendekati 45 meskipun tidak sama. 5 dikurang 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2. 1 bagi 2 0,5 ya. Nah, kenapa 0,0-nya tidak ditulis? Karena 0 kalau ditambahkan 22 tetap 22. Maka hasilnya adalah 22,5 kilometer. Nah, hasilnya adalah 22,5 kilometer. Apakah sama? Sama ya, jaraknya sama dengan 22,5 kilometer. Jadi, jarak yang telah ditempuh Ayub untuk sholat Jumat adalah 22,5 kilometer. Nah, lanjutan nih, soal nomor 4, soal cerita lagi. Wah, seru banget soal ceritanya dan gampang. Yuk kita bahas, ternyata ini adalah contoh soal ujian nasional tahun 2019. Pertanyaannya begini, sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B 180 km.
jika mobil tiba di kota B pukul 10.00, mobil tersebut berangkat dari kota A pada pukul berapa? Nah, ini dia. Jadi kita mau menghitung nih. Mobil ini dia berangkatnya pukul berapa ya? Jika kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam dan jarak kotanya adalah 180. Sedangkan dia tiba di kota B adalah jam 10. Nah, sudah jelas yang diketahui adalah 75 km per jam dan jaraknya adalah 180. Berarti yang ditanya adalah waktunya. Nah, kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Jarak per kecepatan 180 km dibagi dengan 75 km per jam. Maka hasilnya adalah 180 dibagi 75, hasilnya adalah 24. Nah, 2,4 jam ini jika diubah ke menit, maka hasilnya adalah 144 menit. Jika kita ubah lagi ke jam, maka hasilnya adalah 2 jam 24 menit. Ustazah, kok bisa? Oke deh, kita cakar-cakar lagi supaya ingat-ingat kembali nih materi kelas 3. Kita cakar-cakar. Oke, tadi gimana sih Ustazah kok bisa jadi seperti itu? Saya sudah lupa. Kita mulai dari awal. 180 dibagi 75. 180 dibagi 75. Dimana 180 ini adalah jaraknya, kita masukkan satuannya ya biar jelas. 75 ini adalah kecepatannya, satuannya apa tadi? Kilometer per jam. Oke, nah teman-teman, ada yang bisa dicoret, ada yang bisa coret, ada Ustazah apa satuannya? Kilometer sama-sama kilometer dicoret, maka tersisa 180 per 75. Nah, jamnya kita tinggalkan dulu ya. 180 dibagi 75 pakai cara lama, yaitu pecahan bersusun. Ustazah Eka cakar di bawah sini aja deh. 180 dibagi 75. Nah, 75 dikali berapa yang hasilnya 180? Tidak ada ya. Adanya yang mendekati. Berapa yang mendekati? 2. Nah, 75 kalau dikali 2 itu hasilnya adalah 150. Dikurang. Nah, 0 diturun, 8 kurang 5 adalah 3. Nah, 30 bagi 75. 30 bagi 75 nggak bisa. Berarti kita tambahkan 0 di sini, maka otomatis ini koma. Oke. 75 dikali berapa yang hasilnya 300? Ada ya, 75 dikali 4. 4 kali 75 adalah 300. Ini harusnya sejajar. Oke, Ustazah Eka ubah di sini ya, 300 yang di bawah. Ini adalah 300 hasil dari 4 kali 75. Kita kurangkan 0, maka hasilnya adalah 2,4 jam. Nah, inilah hasilnya 2,4 jam. Oke, sampai sini mengerti? Mudah nih. Oke, 2,4 jam ini kita mau ubah menjadi bentuk jam. Jam dan menitnya. Oke. Di sini maksudnya adalah 2,4 jam kita ubah ke menit. Berapa menit? Nah, ingat konsepnya yang tadi. Kalau turun dikali 60, kalau naik dibagi 60. Jam ke menit. Nah, jam ke menit dikalikan dengan 60. Berarti
2,4 tadi, ini dia 2,4 dikalikan dengan 60. 2,4 dikali 60 sama dengan 144 ya. Nanti teman-teman cakar sendiri pakai perkalian bersusun. Nah, ini dia 144 menit. 144 menit adalah hasil dari pengubah 2,4 jam ini. Nah, Ustazah ini kenapa nih bisa jadi hasilnya 2 jam 24 menit? Oke deh, kita cakar lagi. 144 menit ini kita akan ubah ke jam. Nah, ini dia. Ustazah hapus sebentar biar pas. Caranya adalah kita tulis dulu nih 144 menit. Kita mau ubah berapa jam sih? Berapa jam, berapa menit lewatnya? Kita kurangi dengan 60. Kita kurangi dengan 60. 144 dikurang 60 berapa? 84. Oke, setiap dikurangi 40 maka ini adalah 1 jam. Nah, 84 masih bisa nih, masih bisa kita kurangkan dengan 60, sama dengan berapa? 84 sama dengan 24. Nah, ini adalah mewakili 1 jam. 24 masih bisa dikurangi 60? Tidak bisa, maka ini adalah hasil menitnya, 24 menit. Lalu berapa jam? Satuan jamnya bagaimana, Ustazah? Ini dia satu jamnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jam. Maka hasilnya adalah 2 jam 24 menit. Nah, penulisan pukulnya begini. 2 jam 24 menit. Maka hasilnya kita tuliskan di sini 2 jam 24 menit. Gitu. Langkah terakhir adalah kita kurangkan mobil ketika sampai pukul 10.00, berarti jam 10 kita kurangkan dengan jam 2.24. Masih ingat ya caranya mengurangkan jam? Sudah lupa ya? Oke deh, kita cakar lagi biar tidak lupa. Tadi jam 10. Nah, ini 10 jam. Kita pisahkan dulu satuan jam sendiri, satuan menit lagi sendiri. Ini dia. Tadi tulisannya begini ya. Oke, dengan 2 jam 24 menit. 24 menit. Nah, sama seperti konsep pengurangan pada dasarnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Kita lihat nih, dari menit nih, 00 dikurang 24, tidak bisa ya, berarti kita meminjam 1 jam ini ke sini. Nah, 1 jam adalah 60 menit. 60 menit. Oke, 60 ditambah 00 adalah 60, sehingga 10 jam ini berkurang menjadi berapa? Iya, menjadi 9. 60 dikurang 24 sudah bisa? Bisa. Kita kurangkan. 0 dikurang 4 tidak bisa, meminjam 1 dari 6. 6 berubah jadi 5. Nah, sudah bisa nih sekarang. 10 dikurang 4 berapa? 6. 5 dikurang 2 berapa? 3. Oke, inilah sudah kita dapat menitnya. 36 menit. Sekarang kita mau cari jamnya. 9 dikurang 2 hasilnya adalah 7. Berarti ya inilah hasil akhirnya. 7 lewat 36 menit waktu keberangkatan dari kota A. Oke, kita akan cek lagi.
Benar, hasilnya nih ya. Waktu keberangkatan adalah 7:36 gitu. Mudah ya teman-teman ya. Yang penting ingat konsepnya. Ingat konsepnya. Oke. Ketika turun dan naik harus dikalikan. Jika dia naik maka harus dibagikan, dan jika dia turun maka harus dikalikan. Nah teman-teman, jadi nih kegunaan materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat mencapai mungkin cita-cita kita dengan mudah karena kita bisa memperkirakan waktu yang diperlukan dengan jarak umur kita yang sekarang loh. Nah, nanti bisa digunakan untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, contohnya orang tua, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat sini biasanya tuh tetangga-tetangga ya, memiliki kebanggaan tersendiri. Kebanggaan seperti apa? Seperti ya cita-cita kita, seperti misalnya menjadi pilot yang handal, dapat menjalankan kendaraan yang baik, mungkin bisa menjadi pemimpin yang mampu memperkirakan kebaikan-kebaikan yang berguna, dan kita juga dapat menjadi insan atau pribadi yang insya Allah selalu dekat dengan Allah karena kita mampu menggunakan waktu yang efisien, yang berguna untuk kehidupan dunia dan akhirat. Contohnya, kapan waktunya untuk belajar, untuk tilawah, atau murojaah di waktu senggang, berzikir saat selesai melakukan aktivitas, atau mungkin bisa jadi saat beraktivitas di mana saja. Itu lebih baik lagi ya, karena perkiraan-perkiraan kecil itu akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tak terduga gitu, asal niatnya baik. Dan ingat teman-teman, segala aktivitas atau zikir itu diperbolehkan kecuali di kamar mandi. No. Nah teman-teman, lihat nih, waktu itu semua orang memiliki jatah waktu yang sama, yaitu 24 dalam sehari. Jadi masalahnya bukan di waktu nih, coba amati gambar-gambar ini, tapi siapa yang bisa lebih pintar untuk mengisi waktunya, karena waktu itu terus berjalan gitu. Jadi di sini teman-teman harus bisa memperkirakan bagaimana teman-teman menggunakan waktu teman-teman seefisien mungkin, seberguna mungkin, karena waktu itu tidak bisa terulang kembali. Nah, di sini nih sama waktunya kita semua 24 jam. Tapi apakah kita dikalahkan dengan mereka atau kita yang mengalahkan diri sendiri? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Masih berjuang, mereka berjuang karena mereka berpikir bahwa dengan berjuang mereka bisa menyelesaikan visi misinya mereka untuk atau dalam pertandingan ini dengan jarak tempuh berapa, dengan waktu sesingkat mungkin mereka akan mendapatkan kecepatan yang diinginkan, laju yang diinginkan sehingga bisa menang. Nah teman-teman, ada yang sudah pernah lihat ini ya, ini tidak asing lagi di TV. Dia adalah Nick Vujicic. Nah, dia adalah seorang motivator yang cacat gitu, tapi dia sudah keliling dunia loh. Totalnya katanya sih ada 24 negara di 5 benua seperti Afrika, Asia, Australia, dan Amerika. Coba lihat ini, dia yang tidak amit-amit bilang baik, serba kekurangan yang kita lihat secara fisik, tapi memiliki motivasi yang tinggi sehingga dia bisa lebih mengefisienkan waktu-waktunya. Nah, selanjutnya nih teman-teman, manfaat yang kedua adalah coba lihat gambar ini yang Ustazah Eka puter-puter ini. Ini adalah almarhum Syekh Ali Jaber yang insya Allah kita
selalu atau sering mendengar tausiahnya ya, baik itu di TV maupun di media-media online lainnya. Dan Ustazah Eka sendiri sering mengaplikasikan beberapa dari tausiahnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah sebagian amal jariah beliau. Nah, di sini adalah ada hafiz Quran, di mana dia itu ternyata terkena kanker otak atau istilahnya ada gangguan kesehatan yang lain selain kakinya yang lumpuh, tapi dia hafiz Quran gitu di umurnya yang sekian tahun, yang sangat belia. Dengan kekurangannya dia bisa memotivasi supaya dia bisa memperkirakan waktu yang tepat. Juga ini suaranya yang merdu, teman-teman pasti ingat yang terkenal dengan dia nih, perempuan ini nih, hafiz Quran juga. Sering kita dengar apa lagunya nih, Asmaul Husna, yang merdu itu tuh. Nah, ini dia penyanyinya, Masya Allah. Semoga kita dapat mengaplikasikan waktu yang berguna, perkiraan dengan melalui jarak yang tepat, sehingga kita bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kita hidup secara berkualitas gitu. Nah, ini ada ukhrawi di mana teman-teman belum tahu ya, ini pasti dia adalah Ismail Al-Jazali, dan ini adalah orang-orang pendahulu Islam yang berprofesi sebagai penemu-penemu atau ilmiah, istilahnya kalau kita sekarang profesor gitulah. Nah, ini ada Ibnu Ul-Haytham. Nah, Ismail Al-Jazari ini adalah penemu cahaya pertama dan waktu yang memperkirakan lintas waktu untuk pertama kalinya di seluruh dunia. Nah, hasil penemuannya ini yang lalu kemudian dilanjutkan oleh penemu-penemu setelahnya menghasilkan jam. Nah, yang kita tahu dulu orang-orang zaman dahulu, zaman-zaman Rasulullah itu menggunakan bayangan dengan patokan matahari serta sumbu utara, selatan itu. Jadi semakin ke barat atau semakin ke timur, maka itulah jam. Jadi bayangannya berputar. Nah, itu menunjukkan jam sholat. Tapi lalu kemudian penemu-penemu ini muncul, membuat waktu sholat semakin akurat gitu. Masya Allah ya, pahalanya sampai sekarang ini, karena kita menggunakannya sampai saat ini, bahkan mungkin sampai kita berpulang begitu. Nah, ada satu lagi nih, ada Ibnu Haytham. Dia adalah yang menemukan, bukan kacamata ya, dia yang menemukan kontribusi optik gitu. Jadi ini nih yang menemukan nih. Jadi bentuk-bentuk optik, soal lintas cahaya, lalu garis lurus cahaya itu dengan mata, inilah penemunya yang pertama kali. Sehingga penemuannya ini dievaluasi oleh penemu-penemu selanjutnya. Maka hasilnya adalah kacamata yang membantu kita untuk membaca atau melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Masya Allah, sampai sekarang ini pahalanya nih ya. Nah, teman-teman, hal-hal inilah yang mungkin bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Juga mungkin bisa menjadi penemu-penemu selanjutnya yang insya Allah dapat menjadikan teman-teman memiliki banyak amal jariah. Ada sebuah hadis yang Ustazah Eka sempat ingat artinya. Ada dua nikmat yang kebanyakan
manusia rugi di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Yaitu apa? Kesehatan dan waktu luang. Nah, untuk itu kita harus bersyukur dan memanfaatkan waktu-waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai sini ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan bisa dijapri ke WhatsApp-nya Ustazah Eka. Oke. Di sini juga Ustazah Eka ada tugas. Tugasnya nggak banyak-banyak kok, hanya 5 saja. Nah, caranya pun ada di slide sebelum-sebelumnya. Oke, sampai di sini saja pembahasannya kita.